Toraja. Toraja. Siap, Meskipun nunggu sahur, kopi Toraja tetap Siap. nikmat. Tanpa gula. Siap. Hah? Pilot pesawat. Oh, sopir pesawat. Wih. Berarti saya paling banyak utang budi dong sama gitu itu. ya? Oh, Pilot. bolak-balik terus. Salah Betul, satu betul, profesi betul. yang banyak utang budi, saya merasa utang budi, pilot, bos. Kenapa? Kasih terbang pesawat. Dengan Saya mau pergi ceramah Papua, enggak mungkin saya berenang. Iya. Betul, Pak Ustadz. Ya kan? Pak Ustadz boleh duduk sini, Pak Ustadz. Ya. Kita ngobrol-ngobrol nih, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz kenalin nih teman saya, namanya Mbak Farah. Ya. Beliau ini Assalamualaikum. pilot perempuan, Pak Ustadz. Ya. Berhijab pula, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gimana nih tanggapan Pak Ustadz terhadap profesinya Mbak Farah ini? Udahlah jadi pilot, terus dia pakai hijab gitu loh. Kan profesi yang jarang banget nih Pak Ustadz. Ya. Ini profesi laki-laki gitu. Ya, sebenarnya Islam itu profesi apa saja bagi perempuan boleh. Islam tidak melarang perempuan bekerja. Keluar dari rumah, perempuan juga tidak dilarang. Selama kalau dia belum bersuami, harus ditemani oleh mahramnya. Kalau dia sudah bersuami, maka harus mendapat izin dari suaminya. Ya. Nah, sekarang profesi apa saja? Mau jadi sopir taksi, boleh. Tapi biasanya memang masih langka seorang perempuan nerbangkan pesawat. Kenapa? Bukan karena tidak mampu, tidak lazim. Tidak lazim. Padahal kalau di dunia luar itu sudah banyak pilot perempuan. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya boleh. Nah, selama dia dapat izin dari suami dan tidak melanggar serta merendahkan martabatnya sebagai perempuan. Pekerjaan seperti ini kalau dia diniatkan lillahi ta'ala, besar sekali pahalanya. Kok bisa? Berapa banyak orang yang terselesaikan masalahnya karena kehadiran pilot. Pesawat sudah ada, pramugari sudah siap, lapangan terbang sudah ada, aptur sudah ready, semua sudah siap. Pilotnya tidak datang. Mau naik pesawat pilot cadangan. Hei, Ustaz, kau naik kasih jalan ini pesawat. Tidak mungkin kah? Nah, itu jasanya. Tinggallah bagaimana supaya menerbangkan manusia itu, menerbangkan penumpang menjadi pahala. Gimana caranya? Ya, bukan sekedar niat mencari muka sama perusahaan, bukan sekedar mencari duit dari perusahaan, tapi mencari ridha dari Allah. Masya Allah. Mbak Farah, ini aku mau nanya, kenapa sih pemicunya Mbak Farah untuk menjadi seorang pilot itu apa? Soalnya saya dulu Pak Ustadz, saya dulu mau jadi pilot, tapi nggak boleh karena anak tunggal. Gitu. Nah ini saya pengen tahu nih dari Mbak Farah nih, pemicunya apa sih? Kebetulan kedua orang tuaku juga di dunia penerbangan, tapi beliau memang bukan pilot. Cuma memang kesehariannya kan pasti sering berhubungan dengan pilot juga kan, dan melihat potensi masa depan pilot saat itu tuh kayak baik gitu. Akhirnya aku tes, lulus, akhirnya lalu aku seriusin sampai sekarang. Emang orang tuanya kerjanya apa? Di salah satu penerbangan juga, cuma di kantornya sih. Oh, di kantornya gitu. Bukan pilot sebenarnya. Terus pas waktu tahu anaknya pengen jadi pilot gitu tuh langsung langsung merestui gitu? Merestui sih, alhamdulillah merestui, karena beliau juga tahu apa dan bagaimana beraktivitasnya seperti apa, terus orang-orangnya juga seperti apa, kantornya juga seperti apa gitu sih. Terus apa namanya tentang pilot berhijab ini gimana sih, maksudnya? Aku tuh belum pernah ketemu. Temanku juga ada pilot gitu, tapi dia nggak pakai hijab, Ustadz. Nah ini kan maksudnya langka sekali, terutama di negara kita gitu. Itu awal-awalnya gimana gitu? Apakah ada kayak lu ngapain sih gitu? Kesulitan gitu loh? Alhamdulillah nggak punya kesulitan sih, karena dulu itu kebetulan alhamdulillah aku dapat menggunakan kerudung ini dari kelas 6 SD. Jadi yang tadinya terbiasa, udah dari dulu. Jadi yang tadinya terbiasa, jadinya nyaman. Jadi udah kayak bagian dari badan aja gitu. Jadi kayak udah nggak ada keterpaksaan keluar rumah tuh harus terpaksa pakai kerudung gitu. Enggak sih, udah karena nyaman. Pas waktu tes itu ada nggak sih kayak larangan gitu? Maksudnya kayak nggak boleh berkerudung atau apa? Enggak. Jadi memang pas waktu tes tuh udah tahu, dan kebetulan perusahaan juga memperbolehkan. Dan emang gak ada larangan, bahkan nge-support banget pilot-pilot berhijab. Bahkan di perusahaan aku sendiri sekitar ada 15-20 orang sih ya menggunakan hijab. Cuma kan karena kita
datang lebih awal di pesawat, jadi nggak semua orang melihat siapa yang bawa di depan tuh gitu. Oh, oke. Gimana menurut pandangan Pak Ustadz nih? Terus kan biasanya alasan perempuan itu tidak berhijab itu dari segi kenyamanan bekerja. Katanya dengan berhijab itu mengganggu pergerakan. Ya, apa betul kalau seorang pilot dengan berhijab itu pengaruh terhadap kualitas kerja? Enggak sih, enggak sama sekali. Bahkan jadi pilot itu malah lebih nyaman menggunakan hijab. Dingin kan? Lebih nyaman kalau kita dingin pakai hijab. Kemudian selama bekerja itu apakah pernah merasa bahasa Indonesia pandang sebelah mata? Kalau partner dengan lelaki. Oke. Nah, sebelumnya Pak Ustadz, daripada kopinya jadi dingin, kita kopi dulu Pak Ustadz Mbak Farah. Oke. Cobain Pak Ustadz kopinya Pak Ustadz. Ini Fauzi luar biasa nih kopi.